Halo Sobat Restu Ibu Balikpapan, kembali lagi di Ngobrol Santai di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan bersama saya Indra Adi Ramadan dan di sebelah saya Dr. Janes. For your information, Dr. Janes ini di sini sebagai dokter jaga di ruang hemodialisa Balikpapan. Di sini dokter, sebelumnya ini ada pelatihan nggak dok? Saya ikut pelatihan untuk hemodialisa bagi dokter jaga ya, dokter jaga umum itu di Makassar, lamanya 1,5 bulan. 1,5 bulan dok. Ya. Oke. Gini dok, gini kan di luar sana nih, masyarakat umum khususnya. Ya. Masih banyak dok. Apa sih itu hemodialisa atau yang umumnya lah biasa kita dengar tuh cuci darah. Ya. Di pikiran masyarakat itu kayak cuci darah itu kayak seram gitu dok. Kayak darahnya seperti dikeluarkan, dicuci-cuci atau bagaimana itu bagaimana dok? Bisa dijelaskan dok? Begini ya. Cuci darah itu adalah pengganti ginjal. Jadi sebenarnya ginjal orang itu sudah rusak, kemudian dialihkan ke luar, ke mesin untuk proses pencucian itu. Kemudian setelah dicuci di luar, kemudian dikembalikan ke tubuhnya pasien. Jadi bisa saya kasih gambaran seperti ini ya. Ini gambaran ginjal dok ya? Ya, ini gambaran ginjal ya. Jadi ini, kalau genggaman tangan saya ini adalah sebuah ginjal. Ini genggaman tangan saya ini ginjal, dan dua selang ini adalah pembuluh darah. Ada arteri dan ada vena. Kemudian ini adalah saluran tempat pembuangan air kencing, nanti tertampung di kandung kemih kita. Akhirnya kita nanti kencing, gitu ya. Nah dari sini, dari darah arteri ini dia akan masuk ya? Pembuluh darah ini dua pembuluh darah ya. Ini arteri masuk ke sini, ke ginjalnya, dicuci, diproses di situ. Kemudian yang bersih, darah yang bersih, dia lari ke vena yang satu ini, ya, yang pembuluh darah satu ini, kembali ke seluruh tubuh. Sementara sisa dari yang harus dibuang itu ngalir ke sini, siap dikeluarkan lewat kencing. Begitulah modelnya. Nah sekarang orang penyakit gagal ginjal ini rusak, ginjalnya ini rusak, jadi tidak bisa memproses Ginjalnya. Bahan-bahannya yang harus dicuci. Dalam tubuh kita. Iya. Nah sekarang perlu dikenalkan inilah yang namanya ginjal di luar yang ditaruh di mesin. Jadi sebenarnya ginjal yang seperti saya jelaskan tadi ini ginjal, ini yang di luar, ini ginjalnya. Mungkin seperti ginjal buatan. Ya ini ginjal buatan, betul. Istilahnya ginjal buatan. Jadi mesin yang gede itu hanya untuk membantu proses pengeluaran darah si pasien. Tapi sebenarnya yang jadi ginjalnya yang ini, ginjal yang Indra bilang ginjalnya di luar ya ini sudah yang anunya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada selang-selang. Selang-selang ini satu paket, ini steril, ini enggak, ini satu kali pakai. Nah, ini selang-selang ini adalah sebagai pengganti selang yang ini tadi saya bilang. Yang rusak itu dok? Iya, yang ini. Supaya bisa masuk. Akhirnya nanti dicuci, dibilas sama yang ini. Nanti dia sudah bersih, baru dikembalikan ke tubuhnya pasien. Seperti itu kira-kira. Jadi hemodialisis itu ada pencucian darah di luar dari tubuhnya. Begitu kata awamnya, pencucian darah di luar dari tubuhnya karena ginjalnya ini bermasalah. Seperti itu. Biasanya nih dok, ya, penyakit-penyakit apa yang bisa buat kita sampai nyuci darah itu dok? Banyak penyakit-penyakit. Yang paling sering kita temukan di rumah sakit itu adalah penyakit diabetes yang pertama, sama hipertensi. Walaupun nanti akhirnya ada juga penyakit-penyakit autoimun, seperti penyakit lupus dan penyakit yang lain. Penyakit infeksi juga bisa, karena infeksi itu merusak saringan ginjal. Yang tadinya saringan ginjal itu halus, karena ada infeksi rusak, diameternya jadi Kecil. besar, jadi besar, malah membesar.
Ada nggak kalau Seperti itu. dari sepertinya kayak dari konsumsi makanan atau minuman itu ada efek samping terhadap ginjal kita? Ada. Makanan-makanan tuh ada. Tapi itu biasanya nanti kita konsultasi ke ahli gizi. Nah, ada juga dokter penanggung jawab di atas saya, itu sebagai dokter konsultan KGH. Jadi beliaulah yang akan lebih memproof apa ya? MengACC-kan apakah dia Iya terpapar untuk cedera gitu. ya untuk memelihara dan sampai orang ini bisa terus panjang umur dengan cuci darahnya. Nah, tapi ini kan minuman kemasan. Yang sering kita dengar di luar itu kan banyak nih info-infonya kayak sering minum kemasan bisa mengakibatkan gagal ginjal, itu betul atau tidak? Ya, bisa. Ada kasus yang kalau Indra tahu kan kita ada kasus itu yang orangnya masih muda. Iya, anak kecil juga sekarang mulai banyak. Ya, mulai sekarang tuh anak-anak kecil sudah mulai cuci darah. Ada kasus kita yang paling muda itu umur berapa? 32 tahun ya. 28, 29. Ya, itu karena sering minum minuman. Habitnya dok ya. Ya, habitnya sering minuman-minuman yang kemasan, akhirnya ginjalnya rusak. Itu prosesnya tidak sekonyong-konyong begitu kita minum 1 kali 2 kali itu langsung rusak, tidak. Tapi itu prosesnya berjalan bertahun-tahun. Ada stadiumnya sebenarnya. Ada, kalau stadium gagal ginjal itu ada stadiumnya 1 sampai 5. Biasanya di rumah. Ini berapa? Yang biasanya sudah stadium berapa? Kalau yang atau dipersiapkan? Yang cuci darah itu biasanya sudah stadium 3-4, 4-5. Deteksi dininya ada nggak dokter buat mengetahui itu adanya untuk dilakukan gagal ginjal gitu? Misal gagal ginjal itu deteksi dininya ada. Mau cari tahu, saya ini sudah kena gagal ginjal gitu. Ya, udah pernah gagal ginjal atau tidak? Ada deteksi dininya nggak? Atau tanda gejalanya seperti itu? Ada. Di samping gejala-gejala yang dikeluhkan sama pasien, misalnya sering pusing, tensinya tinggi, sering sakit kepala, terus sering gatal, badan kulitnya sering gatal, itu nanti kalau ke rumah sakit dari keluhan-keluhan itu kita akan saring lagi dengan pemeriksaan laboratorium, terutama ureum kreatinin sama kencing. Itu yang kita ambil. Cek lab dok ya? Ya, cek lab. Jadi ada gejala-gejala itu, kemudian kita ambil ureum kreatinin dan profil kencingnya. Itu kita periksa. Biasanya dok? Yang paling sederhana ya. Oke. Paling sederhana, belum yang advance-nya. Kembali lagi ke hemodialisa nih dok. Biasanya pasien yang sudah terdiagnosa gagal ginjal berapa, stadium 4 atau 5 itu? Iya, stadium 4-5. Itu dilakukan cuci darah itu biasanya berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, atau bagaimana dokter? Kalau stadium 4-5 itu sudah masuk stadium berat, biasanya sih yang kita dapatkan di pengalaman kita ya, biasanya dapat seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, bisa seminggu 2 kali pengalaman kita gitu. Semakin sering apakah semakin baik ya, dok, cuci darah itu dok? Sebenarnya semakin sering semakin baik. Karena makanan kita kan kita tiap hari makan tuh, jadi ada aja zat-zat makanan yang itu yang masuk dalam itu, iya, itu harus diinin sama cuci darah itu. Biasanya kan ada yang 2 kali atau 3 kali. Nah, setiap HD-nya itu berapa lama dia dok? Berapa jam dilakukan HD? Per sesi HD. Per sesi HD berapa jam? Kalau yang rawat jalan biasanya 4 sampai 5 jam. Tapi ada yang khusus kalau pasiennya itu dirawat di ICU, itu ada istilahnya SLED, bisa berlangsung 6 sampai 12 jam. Oh, SLED 6 sampai 12 jam. Ya, 6 sampai 12 jam itu proses cuci darahnya. Tapi kalau yang rutin-rutin biasa 4 sampai 5 jam paling lama. Kalau alat tadi dok ya, di Restu Ibu itu kan ada namanya mesin hemodialisa. Iya. Setahu saya mesin hemodialisa itu kan bermacam-macam dok. Iya. Yang digunakan di Restu Ibu ini apa aja dok ya? Ada berapa mesin kira-kira? Ada 2 kita mesinnya. 2 jenis Nipro, ya? ya 2 jenis, Nipro dan Bibron. 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 Itu untuk anunya sama aja dok ya?
kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih Intinya sama, tetap diproses oleh Iya, apa sebutannya nih dok? Buat dialiser. dialiser. Ini atau ginjal pengganti ginjal buatannya. buatan. Iya, ini yang di dalam ginjalnya di luar yang ini. Oke, bisa dilihatkan kamera mungkin dok buat kelihatan. jadi biar masyarakat di luar sana mungkin tidak takut akan Cidara itu seperti apa. Karena kan masih banyak nih dok kayak sudah parah kondisinya, sudah baru mau melakukan Cidara gitu nah dok. Itu kan bagaimana tuh dokter? Masih takut kayak di bayangan mereka mungkin Cidara itu seram gitu. Ya mereka tuh takut karena ngelihat darah itu dikeluarkan. Jadi ada istilah cuci darah kan. Cuci darah itu pemikirannya mereka tuh darah saya tuh seperti dimasukkan di mesin cuci, kemudian digiling, diobok-obok baru dia. Tidak, bukan seperti itu. Jadi mesin yang besar itu hanya untuk menggerakkan supaya darah itu keluar dari tubuh kita. Tapi darah itu sebenarnya dimasukkan ke dialiser ini. Setelah proses dari dialiser ini ada merah, ada biru. Nah, setelah proses dari sini, maka akan dikembalikan masuk ke dalam tubuh, itu sudah darah yang sudah bersih. Seperti itu. Jadi bukan dimasukkan ke mesinnya itu, enggak. Dia dimasukkan ke sini. Darah itu dimasukkan ke sini. Mesin itu hanya untuk mendorong supaya darah itu jalan. Gitu prosesnya. Di saat hemodialisis sendiri nih dok, ada nggak komplikasi sebelum, sesaat, atau setelah melakukan hemodialisis itu ada nggak dokter? Contoh-contohnya mungkin di lapangan. Dalam hal apa ini? Seperti mungkin komplikasi inter HD yang tiba-tiba pasiennya drop atau sebelumnya sudah drop. Itu bisa dalam kondisi apapun ya, semua pasien yang kita curigai secara umum apa komplikasinya. Yang sering komplikasi yang saya lihat pengalaman saya adalah tekanan darahnya rendah. Di bawah 100 atau 90 itu sistolnya. Kemudian yang sering juga itu adalah kram di kaki, otot kaki. Kemudian yang sering juga adalah menggigil. Ya, sering kita temukan ya, menggigil. Nah, kalau itu hanya terjadi sebentar dan itu sifatnya hanya nanti kita akan observasi lagi, maka kita lanjutkan HD-nya. Tapi kalau seandainya itu membahayakan pasien, maka kita stop HD-nya, kita stop. Jadi yang tadi saya bilang bisa 4 sampai 5 jam. Kalau ada kondisi-kondisi di 1 jam pertama, 2 jam kedua, 3 jam ketiga, itu ada proses-proses yang seperti itu kita bisa hentikan, stop. Kita kembalikan darahnya ke tubuhnya dia. Jadi semuanya itu tergantung hemodinamik atau kondisi pasien. Kondisi awal pasien sebelum dilakukan proses cuci darah itu. Tapi misal kram gitu dok, itu bisa dilanjutkan atau bisa kita stop atau gimana dokter? Kayak tadi yang dokter sebutkan itu. Kalau tergantung kondisi juga apa bagaimana? Iya, kalau kram itu biasanya karena cairannya terlalu banyak ditarik ya. Oh, udah jadi kering seperti kering itu. Ya, terlalu kering sehingga cairan di otot itu tertarik semua. Kan cuci darah ini juga membuang cairan tubuh kita, air di tubuh kita itu kita buang juga. Jadi kadang-kadang kalau tariknya terlalu banyak itu bisa menyebabkan otot kita terlalu kering sehingga kram otot terjadi. Itu sebenarnya anunya gampang aja sih, kita kasih relaksasi. Biasanya kakinya dilipat seperti orang kalau main bola. Seperti tikus-tikus itu ya. Ya kita kasih begitu. Biasanya pengalaman kita bisa kembali. Tarik napas panjang Pak, atau tarik napas panjang Bu, kemudian kita bantu dengan teknik itu, seperti teknik tikus-tikus itu. Tapi di gagal ginjal ini dok, apakah ada seperti mungkin saya sering melihat kayak seperti transfusi atau kita sebut dia kekurangan anemia mungkin dok, seperti itu. Kekurangan sel darah merah. Ya. Kenapa itu dia? Bisa kita cegah atau bagaimana dokter? Atau ada obat yang perlu dikonsumsi atau bagaimana dok? Nah, gini, biasanya ini pasien-pasien yang ginjalnya sudah bermasalah, itu keluhannya sudah banyak. Salah satunya adalah
makannya itu tidak enak lagi karena ya gangguan lambung lah. Kita tahu penderita gangguan ginjal ini paling sering kena sakit mah karena ada efek dari uremicum. Apa itu dok? Bisa dijelaskan? Ureumnya yang tinggi itu kan situasinya asam tuh. Jadi kalau itu tidak bisa dibuang, numpuk di dalam tubuhnya, maka situasinya jadi asam. Nah, itu asam itu meningkatkan keasaman lambung Asam jadi lambung ya. gitu. Ya, jadi akhirnya membuat mereka itu sering sakit mah dan itu malas makan. Jadi malas makan itu akhirnya istilah saya malas makan ya. Itu menyebabkan mereka jadi kurang gizi. Salah satunya kekurangan gizi adalah zat besi. Kita tahu zat besi itu adalah untuk membantu salah satu zat yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah kita. Sedangkan pembentukan sel darah merah itu ada di ginjal. Ya, sel darah merah kita itu harus cukup. Kalau tidak cukup, maka kita bisa anemia juga. Ya. Tapi penyakit ginjal ini juga karena gangguan ginjal ini maka hormon. Jadi salah satu fungsi dari ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietin tadi. Itu mengeluarkan hormon eritropoietin yang untuk membantu proses pembentukan sel darah merah. Nah, lebih berat lagi kalau ginjalnya sudah bermasalah, eritropoietinnya kurang, makan juga zat besi dari makan kurang, jadi lebih hebatlah anemianya. Maka itu kita selalu sering menemukan pasien-pasien cuci darah ini selalu Hb-nya rendah dan selalu transfusi. Biasanya kita transfusinya PRC, jarang yang WBC, whole blood itu jarang, cell, ya. Whole blood ya jarang. Karena yang kita hanya butuhkan adalah red cell-nya itu. Sel darah merah. Sel darah merahnya aja kita mau tambah. Tapi ada obat khusus nggak dok yang bisa dikonsumsi? Tapi untuk obat khusus itu tetap harus konsultasi dokter ya? Iya. Nggak bisa. Iya, tetap ada. Jadi biasanya pasien tuh setelah cuci darah sudah mau selesai, Iya. itu biasanya nanti kalau memang ada program akan diberikan suntikan zat besi bisa, ada yang eritropoietin itu ya. Ya, jadi nggak usah sebut nama dagang ya. Iya. Ada yang namanya hormon eritropoietin dalam bentuk ampulan. Itu ada jenisnya banyak itu jenisnya. Ada juga yang diberikan dengan zat besinya. Itu secara IV line. Nah, itu fungsinya adalah untuk menjaga setelah dia cuci darah, mau ke cuci darah berikutnya. Itu supaya darahnya bisa terbentuk dengan bagus. Seperti itu. Tapi jadi gini dokter, untuk pasien yang sudah terdiagnosa gagal ginjal dan sudah melakukan hemodialisa, itu ada nggak dokter pantangan untuk konsumsi makanan dan minuman itu ada pantangan nggak dokter? Ada. Untuk pasien-pasien yang rutin hemodialisa itu biasanya kita sudah edukasi untuk pengetatan air minumnya, cairan yang dimasukkan ke tubuhnya dia lewat air minum. Jadi kita kan hitung berat badan kering dari beberapa minggu dari beberapa minggu dia berkunjung ke kita, kemudian kita bisa ambil rata-rata. Nah, nanti biasanya kita akan ini 600 cc aja per 24 jam atau hanya boleh 1 liter per 24 jam. Jadi pasiennya harus mengikuti aturan itu. 1 liter ya 1 liter per hari dalam 24 jam. Ya enggak sembarangan dia neguk-neguk air seenak-enaknya. Haus aku minum, enggak boleh. Karena nanti ujung-ujungnya adalah karena ginjalnya enggak bisa membuang cairan yang harus dibuang, ujung-ujungnya numpuk. Jadi saya pakai istilah badan kita itu jadi tandon air. Masuk bisa, keluar enggak bisa, akhirnya bengkak. Numpuk di badan. Numpuk di badan. Itu masalah pengetatan air yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian cerita gizi makanan ini berhubungan dengan elektrolit. Elektrolit itu ada salah satu yang paling kita takutkan di pasien cuci darah adalah kalium.
Elektrod kalium. Jadi kenapa kalau kalium tinggi itu ditakuti karena itu mengganggu jantung. Irama jantung akan terganggu. Ini kalium tinggi biasanya pada orang-orang cuci darah itu kita sarankan tuh jangan makan pisang. Karena pisang itu kaliumnya tinggi. Atau buah-buahan yang lain ya, nanas, apalagi buah-buahannya. Yang tinggi kalium dok? Ya, itu yang tinggi-tinggi kalium itu harus dihindari sebisa mungkin untuk pasien yang cuci darah pakai mesin konvensional ya. Tapi kalau pasiennya CAPD, bukan pakai mesin, ya. Kalau yang pakai mesin wajib harus batasin kalium. Kalau yang CAPD itu cenderung terbalik malahan dari yang mesin. Dia harus ada kaliumnya lebih banyak. Karena CAPD membuang kalium yang berlebihan. Jadi dia harus kaliumnya lebih banyak. Itu harus diiniin. Saya kira itu aja. Itu aja dok ya. Itu aja. Itu salah satu contoh ya. Jika dua itu berlebihan dok, tadi seperti cairan dan itu ada efek samping nggak dok setelah mengkonsumsi itu mungkin? Mengkonsumsi tadi makanan yang maksudnya melebihi batas yang tidak disarankan. Gejala-gejala yang kita takutkan, yang sesak napas, disebabkan sesak napas itu dok ya? Iya, gejala-gejala yang kita takutkan sesak napas akibat karena kelebihan cairannya dan gangguan jantung, gangguan irama jantung, jadi nadinya kacau nanti itu, denyut jantungnya kacau karena kaliumnya tinggi. Itu yang kita takutkan. Kalau dia tidak ngikutin pantangan kita, batasin ya cairan, batasin kalium ya. Kalau dia ngikutin, ya itu jadinya seperti itu. Jadi cairan itu 600 mili nih dok. Misalnya itu salah satu ada, tiap-tiap orang beda-beda itu takarannya. Misalnya 600 ya. Ini misal pun makan berkuah, dia tetap masuk di sini dok? Masuk. Oke. 600 cc itu kalau dia makan soto Makassar, itu sudah harus dihitung. Berapa cc? Iya, berapa cc ini. Nah, pasiennya memang harus pintar. Harus pintar untuk ngurusin hal yang seperti itu. Jangan, air putih saya 600 cc. Habis itu saya makan bakso. Kuahnya itu berapa cc itu? Dihabisin. Sudah lebih 600. Akhirnya kalau ditanya, Ibu berat badannya naik ini, pasti banyak minumnya. Enggak, minumku cuma 600 kok. Padahal kita lihat, makan apa kemarin? Jauh naiknya dok ya. Makan apa? Oh, saya makan soto. Soto apa? Soto Lamongan. Airnya banyak. Apalagi saya sudah. Jadi akhirnya berlebih. Ini naik berat badannya tidak bisa bohong ya. Tidak bisa bohong, berat badannya ketangkap. Dia bisa bilang mungkin, wah saya minumnya sedikit. Iya. Ada yang ngomong, wah saya minum sedikit tapi sering. Ya, tetap minum sedikit tapi sering, iya. Dok, ke hemodialisa ini dok, cuci darah. Mungkin gimana sih prosesnya itu dari tubuh kita bisa darah keluar tuh ada berapa akses mungkin bagi orang masyarakat umum kan masih belum tahu mungkin ada berapa akses. Ada 2 akses, ada 2 selang. Oke. 2 akses, yang maksudnya itu kan yang ditanya? Ya mungkin ada akses yang di akses vaskuler lah. Akses ya. Jadi sebenarnya alat masuknya untuk perantara supaya darah itu masuk ke dalam tubuh kita itu bisa keluar dan masuk itu kan harus ada alat perantaranya. Betul. Ya itu berupa selang biasanya. Jadi akses itu ada 3 macam. Mungkin bisa dicontohkan. Ada yang 3 macam. Iya, nggak ada kalau sih ya. 3 macam. Akses 2 macam, akses permanen dan non permanen. Non permanen itu ada berapa jenis? Non permanen itu bisa di sini subclavia atau di sini yang karotis, jugularis, ya, atau yang di sini femoralis di paha. Itu yang non permanen. Biasanya itu bertahan hanya beberapa minggu sampai kurang lebih 3 bulan. Maksimal sudah 3 bulan. 3 bulan maksimal itu harus segera diganti dengan yang akses permanen. Akses permanen itu yang kita istilah dengar-dengar itu Simino. Jadi nanti dipasang oleh dokter bedah vaskuler itu. Bedah vaskuler. Ya, bedah vaskuler nanti. Jadi sebelum akses non permanen ini dilepas,
ini sudah harus terpasang Simino ini. Oke. Jadi satu bulan kita awal-awal cuci darah sudah harus edukasi pasiennya untuk pasang akses ini. Jadi pada saat bulan ketiga kita mau lepas ini untuk Sudah selanjutnya siap, Dok, ya? sudah siap ini. Karena di sini ini perlu berapa minggu nih ya? Evaluasi terus dok Iya, ya, karena ini- bisa atau tidaknya dipakai. Iya, akses permanen ini yang namanya Simino ini perlu beberapa minggu untuk bisa dipakai atau tidak. Nah sementara kan yang akses non permanennya kan 3 bulan. Jadi harus ini sudah siap, ini belum dicabut. Begitu ini sudah siap, dalam waktu kurang 3 bulan ini lepas. Yang non permanennya lepas. Akhirnya nanti seumur hidupnya ya Siminonya. Jadi kita tinggal menjaga Siminonya ini dok ya. Yang jaga Siminonya. Iya, iya. Biasanya tekniknya mau bagus atau tidak itu denyutannya nanti desirannya. Kencang Kalau gitu ya ya. kita raba begitu kencang gitu. Raba itu bagus itu. Simino namanya dok ya. Simino. Oke, oke. Jadi nih misal ada dari pasien-pasien yang masih takut cedera ini dok, masih bingung mau kemana, mau bagaimana untuk bisa cuci darah di rumah sakit Restu Ibu itu bagaimana sih dok prosesnya dokter? Ya. Jadi, pintunya tuh bisa lewat poli. Kalau Poli poli, apa ini dok? Poli penyakit dalam? poli penyakit dalam. Anda bisa datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan Anda yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, ada gatal, sering sakit kepala, tensi tinggi, apa gitu-gitu ya, Sesak gitu dok. sering sesak. Ya. Jadi konsul ke poli penyakit dalam. Dari poli penyakit dalam kalau sudah ketangkap bahwa Anda salah seorang penderita gangguan ginjal, maka disarankan untuk cuci darah. Kalau setuju, maka akan dirujuk untuk rawat inap dulu. Karena ada persiapan untuk pemasangan yang saya bilang tadi, akses non permanen. CDL CDL. ada belum ya? Akses non permanen tuh yang CDL. Ada 2 tadi sebenarnya subclavia, apa ini jugularis kan, atau di femoralis. Tapi paling sering di subclavia sih. Paling sering itu. Jadi dimasukkan ke rumah sakit untuk pemasangan itu. Kalau hari itu terpasang, besoknya maka direncanakan untuk cuci darah perdana. Biasanya cuci darah perdana itu paling lama 2 jam. Kenapa 2 jam? Tadinya kan 4 jam saya bilang tuh. Kenapa yang untuk pertama 2 jam? Supaya tubuhnya bisa menyesuaikan dulu dengan kondisi mesin itu. Mengenal lah dok ya. Mengenal dulu, oh bagaimana sih kalau darah saya ditarik? Badannya kan nanti rasa aneh itu, kok ada keluar. Darah Iya, banyak ditarik. seperti perdarahan kalau kita terpotong, darah kita keluar kan, tubuh bikin reaksi itu. Begitu juga sama ke mesin, tubuh bikin reaksi. Oh ini darah kita keluar nih, nah, tubuh bikin reaksi. Supaya kenal dulu, begitu dia hari pertama dia 2 jam, selesai aman. Berikutnya kita naik 3 jam. Berikutnya kalau bisa 3 jam naik 4 jam. Terus selanjutnya itu 4 jam kalau memang dana 4 jam terus sudah 4 jam. 4 jam. Nanti bisa Maksimal naikkan ada 5 waktu jam. maksimalnya biasanya 5 jam. 5 jam. Bisa maksimal paling mentok itu 5 jam. Kenapa 5 jam? Karena itu terkait dengan cairan dialisatnya. Cairan dialisatnya itu kan terbatas untuk membantu proses di mesin itu. Itu nggak bisa dipakai terus-terusan, itu harus ada ukurannya. Seperti itu. Kecuali yang saya bilang tadi slide. Slide yang 8 sampai 9 jam. Ya, itu lain lagi, itu lain cerita itu yang slide itu. Bisa 8 sampai 12 jam. Ceritanya seperti itu sih kira-kira. Jadi dari poli inap, ya belum selesai ya. Dari poli, penyakit dalam, rawat inap untuk persiapan pasang akses. Begitu akses terpasang, besoknya bisa cuci darah perdana. Atau biasanya kalau lewat UGD. Biasanya kalau lewat UGD itu pasien sudah berat. Itu yang saya bilang tadi. kondisinya sudah tidak stabil dok. Biasanya masuk tidak stabil, penurunan kesadaran, ngigau-ngigau begitu ya. Mual-mual. Atau sudah hipertensi, tensinya 200 sampai dia sakit kepala, itu yang gawat-gawat nih biasanya. Itu sudah biasanya sudah late. Biasanya itu dari poli penyakit dalam pernah konsultasi disarankan masih nunda. Masih berpikir tadi. Masih nunda. Hari demi hari nunda, akhirnya masuk di UGD dengan kondisi yang sudah buruk. Nah, itu biasanya penanganannya lebih kompleks itu.
Lebih jelek complicated, daripada lebih jelek daripada waktu dia datang pertama kali masih Masih bugar. kondisi lebih bagus, disarankan untuk cuci darah dari poli itu masih lebih bagus, lebih enak kita anunya itu, dan itu usianya masih lebih panjang dibanding dengan kondisi masuk UGD dalam keadaan yang sudah gawat darurat akibat gagal ginjal. Itu kondisinya lebih buruk dan berbahaya, kematian bisa mengancam. Selain itu dari IGD? Dari IGD nanti dikonsulkan ke Penyakit dalam lagi? penyakit dalam, tapi nanti penyakit dalamnya ini penyakit dalam yang sebaiknya penyakit dalam yang sudah ikut pelatihan untuk hemodialisis. Penyakit ginjal itu. Atau di rumah sakit itu kalau ada penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi itu bisa dikonsulkan ke situ. KGH. Ya, dikonsulkan ke situ dari UGD untuk dipegang sebagai dokter penanggung jawab pasien. Ada lagi mungkin dok, misalnya lewat IGD, lewat poli ada lagi mungkin? Dari ICU, tapi dari ICU biasanya dari sama IGD, dengan dok, IGD. ya? Iya. Cuma 2 jalur itu kalau ke rumah sakit ya, dari poli, penyakit dalam, atau dari UGD. Oh, ada lagi dokter mungkin ada? Saya kira aksesnya cuma itu aja 2. Itu alur masuk. Alur masuk ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Janes di sini sudah menjelaskan banyak terkait hemodialisa, gagal ginjal, mulai jalur masuk bagi teman-teman yang di luar sana masih ragu, masih takut buat gagal ginjal buat cuci darah. Jangan takut, semuanya sudah terorganisir kok. Jadi lebih baik, lebih cepat. Karena semakin daripada kondisi semakin memburuk dokter ya. Iya. Malah semakin buruk juga buat badan kita. Jangan ragu lagi buat teman-teman di sana yang di luar sana masih takut. Okay. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Karena kerusakan ginjalnya masih berapa persen mungkin dok ya? Kalau kerusakannya sekitar 40%, kita kan bisa pertahankan 60%-nya. 60% untuk berapa tahun kan lumayan, daripada kita tidak cuci darah. 60% ini hari demi hari rusak turun dalam waktu ya? satu tahun sudah tinggal 40%. Nah kan jelek kan, lebih dibandingkan kita cuci darah tapi kita bisa mempertahankan 60% itu bisa 3 tahun. Nah walaupun nanti akan turun juga, nanti di tahun ke-6 turun juga tinggal 50%, ya nggak apa-apa 10%, tapi kan kita targetnya umur yang panjang dibanding. Betul, mempertahankan progresivitas itu jangan terlalu cepat. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah sampai di akhir nih. Saya simpulkan sedikit mungkin. Jadi buat teman-teman di sana yang di luar sana, jangan takut apabila sudah terdiagnosa gagal ginjal tuh, nggak usah takut. Kita semakin cepat kita melakukan cuci darah, semakin baik. Karena dalam proses gagal ginjal itu ada persenannya mungkin, rusaknya. Jadi kalau masih bagus lebih baik kita pertahankan. Kerusakannya tidak dipercepat, tapi turun, kerusakan tidak langsung anjlok ke bawah seperti itu mungkin. Jadi mungkin terima kasih dokter atas penjelasannya terkait gagal ginjal, hemodialisa seperti itu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih untuk sobat ngobrol santai Restu Ibu Baik Papan. Terima kasih.